Ada yang ngerjakan tugasnya, itu nggak ada masalah. Udah ada yang mulai kerja? Udah mulai Pak, belum bedengan. Udah. Nanti sekaligus kalau mau didiskusikan tentang tugas bisa sekaligus kita bahas. Cuman ini sedikit pengantar tentang prinsip-prinsip dasar materi agroekologi ya. Jadi yang seperti sudah sampaikan minggu lalu, agroekologi membahas tentang ekosistem pertanian. Jadi kaitannya bagaimana hubungannya dengan faktor biotik dan faktor abiotiknya. Itu ya prinsipnya di situ. Jadi kalau kita berbicara ekosistem, nanti ada beberapa komponen-komponen dari hasil pengamatan yang kita lakukan. Ada itu termasuk faktor biotik, faktor abiotiknya. Kemudian mendeskripsikan hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta komponen biotik dengan yang lainnya. Nanti di sini kaitannya juga dengan rantai makanan. Kemudian mendeskripsikan peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini ada beberapa pokok-pokok pembahasan yang kita bahas nanti, komponen-komponen ekosistem, termasuk nanti di dalamnya tadi disampaikan biotik dan abiotik. Sebenarnya materi kita mutar-mutar ke situ aja, tapi konteksnya adalah bagaimana kita menghubungkan satu faktor dengan faktor yang lainnya sehingga nanti ada masa puncak itu kita namakan suksesi. Itu nanti ekosistem dikatakan stabil termasuk masa panen kalian nanti. Jadi masa panen itu masa puncak. Setelah panen selesai nanti tanaman dibiarkan saja sampai tanaman betul-betul mati. Jadi makanya kemarin konteksnya kalau pemilihan komoditi itu saya minta disesuaikan bagaimana selama satu semester 3 atau 4 bulan ke depan tanaman bisa tetap stabil dalam proses pengamatan. Jangan pilih komoditi yang terlalu singkat, ya, usianya terlalu singkat. Kemudian ada interaksinya juga, tipe-tipe ekosistem, termasuk rantai makanan. Jadi di sini kalau kita berbicara konsep ekosistem itu ada dua faktor utama pendukungnya, faktor biotik, faktor abiotik. Jadi di sini juga selanjutnya nanti ada faktor biotiknya kita misalkan pada kelompok tumbuhan atau hewannya. Termasuk nanti dalam juga kelompok mikroorganismenya. Mungkin kalau mikroorganisme itu konteksnya bisa kaitannya dengan hama atau nanti pada mikroorganisme di dalam tanah. Kemudian faktor abiotiknya udara, air, cahaya, tanah dan lain-lain. Nanti kalau mungkin konteks tumbuhannya, mungkin kita bisa kaitkan dengan faktor ke proses gulmanya, ya. Nanti di data gulmanya apa saja. Makanya kemarin kalau mungkin saya lupa ingatkan kemarin, nanti mungkin sedikit saya kasih gambaran. Kalau nanti proses pengolahan lahan, misalkan ini lahan utamanya yang kalian pakai 5x6 atau berapa itu, nanti gulma-gulma di sekitar ini jangan terlalu dibersihkan kali, tetap dibiarkan saja. Jadi kalau yang pakai lahan delima buat agak berjarak, karena lahan delima itu kan saya rasa kelas lain juga udah banyak mulai kerja. Nanti disesuaikan saja. Lahan-lahan di sekitar sini jangan terlalu dibersihkan kali. Tujuannya apa? Supaya nanti habitat gulma atau hamanya tidak hilang. Karena itu yang mau kita lihat juga. Jadi kita prinsipnya adalah ekosistem itu jangan terlalu kosong, tapi tetap ada ekosistem alami yang memang kita biarkan. Jadi ekosistem alaminya di sini, ekosistem buatannya di plot yang kalian buat. Prinsipnya itu, ya. Kalau memang sudah dikerjakan, nanti mungkin gulmanya di sekitar itu jangan terlalu dibersihkan kali. Kalau untuk faktor abiotiknya, ini nanti ada faktor udara, air, cahaya. Nanti saya jabarkan apa-apa saja faktor yang mau diukur. Kalau air mungkin pH, tanah juga sama pH. Kalau udara mungkin suhu dan kelembaban. Kalau suhu kan sudah belajar agroklimatologi ya. Udah tahu kan ukurnya gimana. Nanti kalau memang pakai termometer, kalau ada di lab pakai, kalau nggak ada ya mandirilah cari masing-masingnya. Itu beberapa faktor yang akan diamati untuk proses tugas nanti di lapangan. Jadi nanti selama prosesnya juga, jadi bukan hanya datanya saja. Untuk konsep di pembahasannya nanti, jangan lupa dibuatkan proses interaksinya. Ya, interaksinya itu bisa antar individu sejenis. Misalkan kalian nanam jagung, jadi nanti jagung tanaman satu dengan jagung tanaman itu diperhatikan. Apakah ada perbedaan pola pertumbuhan? Kalau ada perbedaan pola pertumbuhan bukan, pasti nanti di situ ada faktor kompetisi nutrisi, atau juga nanti ada faktor ketersediaan unsur hara di dalam tanah.
Jadi analisanya sampai ke hubungan antar individu yang sejenis. Ya, antar individu yang sejenis. Kemudian nanti interaksi antar populasi. Definisi populasi apa? Ada yang tahu? Populasi. Jadi kalau populasi itu sedikit saya kasih catatan. Kumpulan makhluk hidup yang sejenis dalam suatu wilayah. Jadi populasi. Ya, kumpulan makhluk hidup yang sejenis dalam satu wilayah. Jadi kalau kita di kelas ini sama-sama manusia kan, jadi ya populasi juga itu bisa dikatakan populasi. Nanti kalau di sini ini ada beberapa populasi, misalkan ini populasi jagungnya, ini populasi gulmanya, ada sini populasi hamanya, nanti di sini ada populasi tanaman refugianya, ada beberapa populasi dalam satu wilayah. Kita lihat nanti interaksi antar kesemuanya. Jadi fungsi refugianya apa, fungsi tanaman utamanya apa, fungsi gulmanya apa di situ. Situ nanti proses pembahasannya ya. Selanjutnya interaksi antar populasi. Jadi tadi interaksi antar populasi yang disampaikan, hubungan antara tanaman utama dengan refugia, hubungan tanaman utama dengan gulma, hubungan yang satu dengan yang lainnya. Itu semua saling berkaitan. Itu namanya interaksi antar populasi. Kemudian interaksi antar komponen ekosistem membentuk suatu sistem. Itu yang saya katakan tadi, faktor biotik dan abiotik ya. Semuanya saling berhubungan. Konteks pembahasannya nanti ke arah sana semua ya. Jadi cukup luas pembahasannya karena kita belajar tentang lingkungan atau ekosistem. Ini contohnya, kalau di tanah ada suatu bakteri namanya bakteri Rhizobium. Jadi bakteri Rhizobium itu nanti fungsinya memfiksasi N2. Memfiksasi N2. Kemudian di dalam bakteri Rhizobium ada satu kromosom, ya sudah belajar genetika, ada satu kromosom namanya gen NIF, nitrogen fixation. Di dalam tanaman anggrek ada namanya pseudobulb atau umbi semu, batang anggrek yang menggelembung itu namanya umbi semu. Kemudian ada istilahnya organisme autotrof. Organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Itu istilahnya organisme autotrof. Organisme autotrof ini dibagi dua. Yang pertama fotoautotrof, yang kedua kemoautotrof. Kalau foto di sini fungsinya adalah memproduksi makanan dengan bantuan cahaya. Contohnya itu tanaman itu sendiri, tumbuhan ya. Tanaman itu memproduksi makanan dengan bantuan cahaya melalui proses fotosintesis. Kemudian yang kedua ada kemoautotrof, memproduksi makanan dengan bantuan bahan kimia. Contohnya nanti melalui proses fermentasi. Itu mungkin pada pengolahan makanan ya. Nah, yang kelompok besar kedua yang terakhir ini kelompok organisme heterotrof. Ya, organisme heterotrof. Organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Di sini contohnya adalah hewan, hama, gitu ya. Itu mereka tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, makanya mereka mengambil makanan dari organisme lain. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Materinya nggak usah banyak-banyak. Materinya banyak. Ilmunya dapat itu di lapangan, ya. Ini tadi yang saya maksudkan dengan populasi. Jadi prinsipnya adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang saling berinteraksi. Nanti kalau kita berbicara interaksi itu ada beberapa jenis. Tapi secara umum saya katakan ada interaksi yang positif, ada interaksi yang negatif. Kalau yang positif berarti konteksnya di situ ada keuntungan. Terlepas satu yang untung atau dua-duanya untung, tapi prinsipnya di situ ada keuntungan. Kemudian interaksi yang kedua ada namanya interaksi negatif. Interaksi negatif prinsipnya di situ ada salah satu pihak yang dirugikan. Ini contoh interaksi. Jadi nanti di lapangan juga kalian akan mendapatkan interaksi.
Nanti dianalisa apakah masuk dalam konotasi interaksi positif atau interaksi negatif. Gambar yang pertama